Shalom, kita bertemu kembali dalam proses pekabaran Injil, renungan Tabura Injil, Klasis Siapen Selatan. Mendahului perenungan di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bukan karena kuat gagah mampunya kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam seluruh proses pekabaran Injil di Aras Klasis Siapen Selatan dalam acara Tabura Injil. Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu, sayang-Mu, cinta-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Sehingga acara Tabura Injil Klasis Siapen Selatan ini dari waktu ke waktu terus ditayangkan. Kasih dan anugerah, sayang dan cinta, berkat perlindungan Tuhan mengantar kami untuk saat ini kembali hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tunduk pada Tuhan memohon, Tuhan berkati kami sekalian, berkati seluruh pemirsa, supaya dengan demikian ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, semua kami mendapat berkat. Ampuni tiap pelanggaran dosa kami, sayang kami, lalu bicaralah Yesus firman hidup, sebab kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 4. Pembacaan Alkitab, surat Yohanes yang pertama, pasal 1, ayat 1 hingga ayat 4. Dengan perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita di saat ini dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 adalah menjadi saksi yang benar. Menjadi saksi yang benar. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya seorang yang menjadi saksi paling sering kita lihat, kita dengar ketika diperhadapkan di dalam pengadilan. Ada orang yang harus tampil menjelaskan, membicarakan, memberitahukan segala sesuatu yang ia tahu karena mendengar, melihat situasi yang sedang diadili. Karena itu sebelum seorang saksi ini bicara, dia lebih dulu harus angkat sumpah untuk perkataannya itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang tepat, perkataan yang ia paham, ia mengerti karena ia melihat dan mendengar. Tetapi apa yang terjadi di ranah pengadilan di tengah dunia ini? Seorang saksi pun bisa menjadi saksi dusta. Bisa menjadi seorang saksi yang tidak benar. Atau seorang yang menjadi saksi karena ada tekanan. Atau karena ada sogokan. Maka yang benar diputarbalikkan menjadi yang tidak benar. Atau yang salah diputarbalikkan menjadi yang benar. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini
kita belajar bagaimana seorang yang menyaksikan dengan mata kepalanya, mendengar segala hal yang dilakukan, dikerjakan oleh Sang Firman hidup itu, dan dia berani untuk tampil memberitahukan segala apa yang harus dikerjakan oleh setiap pembaca, sehingga setiap pembaca yang telah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat harus berani juga tampil menjadi seorang saksi yang benar. Surat Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus. Karena itu pada ayat pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes mau memberitahukan isi suratnya, bahwa ketika ia menulis surat ini, segala sesuatu adalah pengalaman hidup nyata yang ditampilkan, yang disajikan, yang dibawakan untuk menjadi terang bagi semua orang bahwa dia bersama dengan firman hidup itu. Siapa firman hidup itu? Yang dari sejak semula firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Karena itu firman hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yohanes menyaksikan sepak terjang pekerjaan pelayanan Yesus sepanjang 3,5 tahun. Ia ada bersama dalam semua pekerjaan, bahkan sampai ketika Yesus harus mati dan bangkit, lalu Yesus memberitahukan bahwa dia benar-benar bangkit. Tetapi disitulah Yohanes tampil untuk memberi keterangan bahwa benar dia menyaksikan peristiwa kebangkitan karena Yesus sendiri yang datang kepadanya. Mengizinkan Yohanes untuk meraba, menjamak setiap bagian tubuh Yesus yang mengalami kesakitan, kesukaran akibat daripada penderitaan yang ia tanggung karena menebus dosa umat manusia. Karena itu Yohanes tampil dan Yohanes memberi ketegasan bahwa apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia lihat, ia tampil untuk mengingatkan seluruh pendengar atau penerima surat untuk apa? Mengerti dan memahami. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yohanes mau memberitahukan bahwa Yesus sudah ada bersama dengan Bapanya di surga. Karena itu seluruh proses pekabaran Injil yang dikerjakan oleh Yohanes benar-benar harus diteruskan kepada semua orang yang membaca setiap tulisan yang ditulis oleh Yohanes. Karena itu dia tampil sebagai seorang saksi. Pada ayat ketiga dia bilang, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritahukan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Apa yang telah dialami oleh Yohanes? Yohanes mau bilang bahwa persekutuan itu dia beritakan lagi, supaya setiap pembaca, setiap pendengar hendaklah membuka hati, membuka pendengaran, membuka tubuh jiwa roh untuk menerima setiap kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes tentang siapa? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Supaya pendengaran itu tidak berlalu begitu saja. Penglihatan itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi setiap apa yang dibaca dan didengar, direnungkan. Setiap apa yang telah disampaikan dalam proses pekabaran Injil itu dipahami, diteliti, dimengerti. Lalu pada akhirnya diberlakukan dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kita. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Supaya jemaat yang ada dalam segala macam tekanan hidup, ada dalam segala macam pergumulan, persoalan, beban-beban hidup, bagian ini menjadi sukacita, menjadi kekuatan. Supaya berani tampil menjadi seorang saksi yang benar. Menjadi seorang saksi Kristus yang tampil di tengah keberadaan kehidupan, di dalam semua keterpanggilan setiap pembaca. Dan apa yang menjadi kekuatan kita di era modern ini? Yohanes
telah tiada. Dan juga Yesus sudah ada di sorga sana bersama dengan Bapanya. Tinggal kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Yesus. Dengar dengan baik, setiap pemberitaan firman, jangan acukan setiap pemberitaan firman. Jangan anggap enteng setiap pemberitaan firman. Jangan dengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan hanya mendengar, lalu tidak simpan di otak dan tidak pelihara dalam hati. Tetapi setiap pemberitaan firman yang ditaburkan, yang dibaca, yang didengar, apa yang harus dikerjakan? Harus berani tampil menjadi seorang saksi. Saksi yang berkualitas. Saksi benar karena Yesus Kristus. Sebab konsekuensi daripada saksi benar, saksi berkualitas karena nama Yesus, itu adalah kebahagiaan kita dalam dunia. Dan pada akhirnya kita adalah ahli waris kerajaan surga. Karena kita menjadi saksi-saksi yang berkualitas di seluruh tugas tanggung jawab karya pengabdian kita. Biarlah kesaksian kita mendatangkan berkat dalam keberadaan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kita, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita, tetapi juga untuk bangsa negara kita, lalu juga untuk gereja kita masing-masing. Karena kita berani menjadi saksi-saksi Kristus yang berkualitas dalam keterpanggilan sebagai anak-anak Tuhan. Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu mendidik kami. Bagaimana Yohanes bisa tampil menjadi seorang saksi yang berkualitas dalam keterpanggilannya sebagai seorang rasul yang hebat di dalam dunia ini. Dan kami adalah para pengikut Kristus yang percaya akan firman Tuhan, yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan itu. Maka tugas tanggung jawab kami di era modern ini adalah tampil sebagai saksi-saksi Kristus yang benar, yang berkualitas, supaya kehidupan kami diberkati Tuhan. Kami bahagia dalam dunia ini, tetapi juga pada akhirnya kami memperoleh hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di Firdaus sana. Kami berdoa untuk semua pemirsa Tabura Injil yang sedang menyaksikan. Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi. Mereka juga yang sedang mendengar, Tuhan memberkati. Apa pergumulan-pergumulan mereka? Tuhan jawab menurut anugerah, keputusan atau kedaulatan Allah di dalam keberadaan kehidupan mereka. Satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Yesus menopang dan menolong. Tuhan memberkati juga semua yang telah turut serta dalam tim Tabura Injil yang dari waktu ke waktu terus mewartakan Injil Yesus Kristus lewat YouTube Klasis ini. Tuhan memberkati tiap pribadi anak-anak Tuhan yang terus dengan setia bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di dalam dunia ini, di Indonesia, di Papua. Tuhan berkati, lebih khusus GKI di tanah Papua. Yesus menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi. Biarlah kesaksian sebagai anak-anak Tuhan dikerjakan dengan takut akan Tuhan. GKI tetap jaya, GKI tetap maju dalam ketaatan dan kesetiaan untuk bekerja demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam GKI di tanah Papua. Kami berdoa untuk Klasik Siapen Selatan, Tuhan memberkati. Biarlah pekerjaan di atas Klasik Siapen Selatan pun jalan dengan baik. Para pemimpin-pemimpin gereja-Mu, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syamas, badan-badan pelayan unsur yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan bekerja, Tuhan memberkati semuanya. Berkat-Mu menjadi bagian keberadaan kehidupan, bahkan umat Tuhan. Dari bayi-bayi dalam kandungan sampai lansia, Tuhan pelihara, jaga, serta dan lindungi. Di tengah pandemi virus corona pun, Tuhan tetap menjadi bagian yang terbaik dalam keberadaan kehidupan kami. Biarlah semua yang sedang terpapar, mereka tidak hilang harapan, putus asa, mereka tidak bersungut, tetapi mereka tetap melihat tangan Allah yang kuat dan perkasa itu, dan berkuasa itu tetap menjadi bagian keberadaan kehidupan mereka untuk memelihara, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi mereka. Lalu kami berdoa, menyerahkan pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Pemerintah di dunia ini, pemerintah di Indonesia, pemerintah di Provinsi Papua, pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan Yesus memberkati supaya pemerintah kami, mereka bekerja dengan takut Tuhan, menghormati Tuhan, dengan mensejahterakan seluruh masyarakat. Apabila pemerintah kami bekerja dengan tidak betul, kami juga tidak ada urusan dengan mereka. Mereka akan berurusan langsung dengan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang memilih, menetapkan, memberikan jabatan dan kedudukan itu bagi mereka. Tuhan menopang dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semua situasi dan keadaan yang terjadi dalam gereja Kristen Injil di tanah Papua dalam persiapan sidang sinode. Tuhan memberkati. Biarlah panitia persidangan yang akan berlangsung di Waropen dapat jalan dengan baik.
lalu juga Sinode GKI di Tanah Papua, di Argapura, dapat merampung semua materi-materi dengan baik, persiapan-persiapan panitia lokal, yang juga merupakan panitia transit, Kabupaten Kepulauan Yapen pun Tuhan memberkati, supaya semua berjalan dan terjadi hanya oleh kemurahan anugerah, sayang, cinta, berkat, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Inilah kami Bapak, inilah persekutuan kami, dalam semua keterpanggilan kami, selaku anak-anak manusia di atas dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, dapat berdiri teguh dalam melihat tanggung jawab kami sebagai seorang saksi Kristus yang baik, yang berkualitas, supaya berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi anak-anak Tuhan, setiap pemirsa, setiap pendengar hari ini, saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian seluruh proses pekabaran Injil lewat YouTube Klasis Yapen Selatan. Pemirsa, tonton terus Tabura Injil tiap hari. Tuhan Yesus memberkati.